Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Wajo, Akan melakukan demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer atau pengamat, coach, dan coacher. Perkenalkan, saya Irma Suryani dari UPTD SDN 396 Patiroloka. Saya Rosni Latif dari UPTD SMP Negeri 3 Pamana Kabupaten Wajo. Dan saya Tasriani dari UPT SMA Negeri 11 Wajo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Irma. Iya pagi Bu Ani. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu Ani sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Irma udah sibuk kan? Iya. Jadi informasinya Bu Irma akan mengadakan coaching hari ini ya Bu ya? Iya betul Bu, insyaallah nanti. Oke baik, jadi Bu Irma sebelum mengadakan coaching, insya Allah saya akan mengamati kegiatan Ibu bersama coachingnya nanti. Jadi dalam proses mengamati itu, insya Allah akan ada rubrik penilaian. Jadi izin Bu ya, kita akan berdiskusi tentang rubrik penilaiannya nanti. Baik, jadi dalam proses penilaian di rubrik penilaian itu bagaimana seorang coach mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya, kemudian apakah coaching yang Ibu akan laksanakan nanti sesuai dengan alur tirta, dan juga perlu diingat bagaimana coach itu mampu merespon pertanyaan-pertanyaan dari coachnya Bu ya. Oke, selanjutnya mungkin untuk mengingatkan kembali Bu, jadi dalam proses coaching itu ada 3 prinsip yang harus Ibu ingat ya. Yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, dan tentunya yang terakhir adalah bagaimana proses coaching itu memaksimalkan kompetensi Bu ya. Oke, baik Bu Irma, izin Bu, saya akan menanyakan beberapa hal, bisa Bu ya? Ya silakan Ibu. Baik, yang pertama dari proses coaching nanti, kira-kira kompetensi apa yang Ibu Irma akan tingkatkan? Ya, kasih Bu. Jadi dalam proses coaching nanti yang kompetensi yang akan saya tingkatkan itu yang pertama presence atau kesadaran penuh, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Baik Bu, jadi ada 3 kompetensi ya Bu ya yang ingin ditingkatkan. Yang pertama present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot dan juga menjadi pendengar yang aktif yang setia Bu ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari 3 kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, yang lebih signifikan yang Ibu ingin kembangkan apa Bu ya? Jadi di sini yang kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lagi yaitu mengenai memberikan pertanyaan berbobot ya, seperti itu. Berikan pertanyaan yang berbobot Bu ya, supaya coachingnya mampu menemukan solusinya dengan baik. Iya Bu. Baik, mungkin pertanyaan terakhir, indikator apa yang Ibu Irma harapkan dari proses coaching nanti? Jadi indikator diharapkan itu ketika coach ini sudah bisa dengan leluasa menyampaikan masalahnya, kemudian coachingnya bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, baik Bu, keren ya. Jadi dari yang diutarakan Bu Irma, indikator yang ingin dari capaian setelah coaching, bagaimana coachingnya mampu dengan leluasa menyampaikan masalahnya, kemudian menemukan solusi dari masalahnya. Iya, oke Bu, mungkin cukup dari saya. Bu Irma silakan melakukan proses coaching. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum Bu. Terima kasih Bu. Ibu Ros. Waalaikumsalam Ibu Irma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Ya alhamdulillah sehat juga Bu. Dengar-dengar katanya Ibu ada apa yang ingin dibicarakan dengan saya begitu? Iya Bu, jadi saya sangat membutuhkan bantuan Ibu. Saya ingin berdiskusi dengan Ibu karena di sekolah Bu saya punya banyak permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Ibu. Kalau boleh tahu masalahnya apa ya Bu yang sedang Ibu alami sekarang?
Jadi seperti ini Birma, saya kan mengajar IPA di sekolah. Nah, di mana dalam materi-materi IPA yang saya ajarkan itu terkait dengan rumus dan juga bahkan soal-soal perhitungan. Nah, di sini Birma, saya menemukan banyak siswa-siswa saya itu sulit untuk mengerjakan soal-soal terutama yang berhubungan dengan soal-soal perhitungan. Nah, ini Bu membuat saya resah sebenarnya. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini saya bisa menemukanlah Bu solusi. Itu Birma. Iya. Jadi kalau begitu mari kita sama-sama jadikan sesi coaching kali ini untuk menemukan solusi dari permasalahan dari Ibu Rosiana alami. Kira-kira apa penyebab sehingga murid-murid Ibu ini tadi tuh masih kurang dalam soal perhitungan sehingga sulit untuk mengerjakan soal-soal fisika yang Ibu ajar? Ya, jadi begini Birma ya. Jadi saya mengamati bahwa masalah yang menjadi faktor penyebab itu adalah faktor internal dari murid. Jadi saya melihat murid itu memiliki motivasi yang sangat rendah, terutama dalam belajar pelajaran-pelajaran yang atau dalam pembahasan soal perhitungan, karena dalam pikiran mereka, bahkan saya pernah menanyakan pada siswa, dalam benak mereka bahwa pelajaran fisika, pelajaran IPA itu sulit. Jadi mereka memang sudah memiliki mindset seperti itu. Kemudian yang kedua, kemampuan siswa ini dalam operasi perhitungan memang kurang, Birma. Jadi seperti itu faktor yang saya temukan. Jadi maksud Ibu tadi bahwa faktor yang menyebabkan anak murid Ibu kurang dalam pelajaran fisika itu karena faktor internal ya dari anak itu sendiri, bahwa dalam mindsetnya itu bahwa pelajaran fisika itu sulit ya, begitu ya Bu. Ya. Jadi bagaimana Ibu selama ini menghadapi masalah tersebut? Jadi selama ini pembelajaran yang saya lakukan dalam menghadapi masalah tersebut ya saya cenderung menggunakan pembelajaran yang aplikasikan model-model praktikum. Jadi saya berusaha menggunakan pendekatan praktikum terutama dalam pengukuran. Jadi bisa di mana di situ banyak yang menggunakan perhitungan, jadi mereka bisa menerapkan pemahaman mereka di situ. Jadi akan tetapi itu saya masih butuh Bu, itu belum memberikan efek yang nyata bagi siswa. Jadi selama ini Ibu itu sudah melakukan banyak hal ya untuk murid Ibu, sudah melakukan pelajaran yang seperti praktikum, banyak hal lainnya. Tapi menurut Ibu hasilnya belum maksimal ya Bu. Kira-kira langkah apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Mungkin saya bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Ya, mungkin dalam hal ini saya bisa menggunakan metode yang lebih mudah dipahami siswa. Mungkin saya bisa mengkomunikasikan dengan penggunaan alat-alat peraga yang bisa memberikan contoh-contoh konkret. Bahkan mungkin saya bisa menggunakan media-media yang lebih variasi. Ya. Kemudian saya juga harus mungkin lebih mengubah mindset siswa, memotivasi siswa agar membuka pemikirannya untuk bisa menerima IPA itu sebagai pelajaran yang menyenangkan. Seperti itu Biru mungkin ya yang saya bisa lakukan. Iya. Jadi sebenarnya sudah bagus sekali ya rencana yang akan dilakukan Ibu Rosiana dengan membuat media pembelajaran yang lebih bervariasi lagi. Kemudian terutama itu ya merubah mindset murid Ibu yang semula menganggap fisika sulit sehingga akhirnya bisa menganggap bahwa itu pelajaran yang menyenangkan. Ibu, mungkin Ibu ada strategi lain untuk mengatasi hal ini? Mungkin saya bisa mungkin Wirma melakukan pembimbingan khusus ya, pembimbingan khusus bagi siswa-siswa yang kesulitan dalam menggunakan operasi hitung itu. Mungkin saya bisa menggunakan waktu khusus bagi mereka supaya mereka lebih memiliki pemahaman yang lebih baik lagi terhadap operasi hitung dalam memecahkan soal-soal IPA.
Itu Birma. Iya. Jadi tadi Ibu kan rencananya akan melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, kemudian memberikan soal-soal latihan yang lebih baik lagi. Mungkin di antara strategi yang Ibu lakukan tadi, ada strategi khusus yang akan difokuskan untuk Ibu laksanakan nanti. Kalau strategi khusus sih mungkin yang lebih penting untuk saat ini saya lakukan adalah memberikan bantuan atau bimbingan khusus. Mungkin itu yang sangat mendesak untuk saya lakukan. Jadi memberikan bimbingan khusus kepada siswa yang kesulitan dalam operasi-operasi hitung. Ya, jadi ya bagus sekali ya rencana yang Ibu lakukan. Jadi dengan memberikan latihan khusus kepada bantuan secara langsung ya, supaya anak-anak itu lebih mudah memahami pelajaran begitu ya. Kira-kira kapan Ibu mulai bisa melaksanakan rencana ini? Ya maunya sih secepatnya Birma, ya, karena apalagi ini menjelang ujian dan ini harus secepatnya. Jadi mungkin setelah ujian nanti, karena minggu depan ujian, jadi setelah ujian saya akan mengadakan bimbingan khusus lah. Ya, bagus sekali. Jadi itu Birma yang bikin. Iya, jadi rencananya sudah bagus Bu. Kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana? Ya kalau yang bisa membantu saya teman saya ya, jadi ada guru matematika, guru Rahman. Mungkin saya bisa minta bantuan beliau untuk bersama-sama membimbing anak-anak, mendampingi melatih anak-anak dalam operasi bilangan dan operasi hitung, karena dia kan guru matematika. Iya, Itu ya, jadi kemitraan Bu bersama guru matematika karena ini juga operasi hitung-hitungan ya. Iya. Jadi bekerja sama guru matematika itu sangat bagus Bu saya. iya Birma seperti itu. Ya. Apa komitmen Ibu dalam melakukan proses tadi? Ya jadi komitmen saya langkah awal adalah tentunya saya harus membicarakan hal ini dulu dengan Ibu Rahma. Ya jadi saya harus menyampaikan ke Ibu Rahma tentang tujuan saya, dan kemudian ke siswa juga saya harus menyampaikan ke siswa tersebut untuk mengikuti bimbingan ini. Tentunya juga penyampaian kepada orang tuanya, karena mungkin waktu yang saya gunakan di sini di luar jam pelajaran ya tentunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya komitmen itu yang saya lakukan dalam saya harus segera menyusun jadwal. Itu Bram. Iya. Jadi bagus sekali tadi ya rencananya yang sudah Ibu susun. Jadi saya sangat salut pada Ibu karena Ibu bisa menyusun tadi, bisa bekerja sama dengan guru matematika supaya lebih mempermudah, kemudian bicarakannya dengan orang tua, itu sangat bagus sekali. Ya, jadi saya rasa coaching kita kali ini cukup sampai di sini Bu. Semoga Ibu Rosani bisa menerapkan semua yang sudah direncanakan tadi ya Bu, dan semoga semuanya berjalan lancar dan sukses untuk Ibu. Iya Birma, terima kasih banyak Birma. Saya terima kasih. Saya merasa sangat senang, sangat terbantu dengan diskusi kita ini Birma, sehingga saya bisa menentukan ide-ide dan bahkan sampai membuat solusi dari masalah saya Birma, dari masalah saya menjadi terpecahkan Birma. Terima kasih Birma. Ya, jadi saya pamit Birma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi Bu Irma. Pagi. Gimana nih kabarnya setelah melakukan coaching? Iya. Seperti itu. Tadi coachingnya Bu Irma, Bu Roseni ya Bu ya? Iya. Baik Bu, jadi pasca observasi yang ingin saya tanyakan, pertanyaan pertama mungkin apa saja yang telah dilakukan Bu Irma terkait indikator yang telah dilakukan? Tadi kan awal praobservasi ada indikator yang ingin dicapai Bu ya. Jadi sekarang apa yang telah Ibu Irma lakukan? Jadi selama proses coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai alur kita, kemudian saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, juga menjadi pendengar yang aktif. Baik, jadi Ibu Irma sudah melakukan 3 indikator ya. Masih saya ingat Bu, jadi tadi pra-observasi Ibu sudah menyampaikan 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, dan tadi saya telah mengamati dari proses awal coaching dari awal sampai akhir. Secara keseluruhan menurut saya Bu ya, sebagai observer, Bu Irma sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Peranan sebagai coach itu sudah sangat
baik. Kenapa Bu Irma sudah menyesuaikan proses coaching itu, sebagai coach itu sesuai dengan alur Tirta. Tadi juga saya amati Bu Irma selalu memancing coachingnya, dalam hal ini Bu Rasneni Bu ya, memancing untuk mengungkapkan masalah-masalahnya. Kemudian Bu Rasneni tadi juga sudah terbuka, dia mengemukakan apa sih yang menjadi bebannya tadi. Selanjutnya Bu Irma juga saya lihat tadi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Bu Rosneni tadi dengan sendiri mengemukakan masalah dan dengan sendirinya menemukan solusi-solusinya. Itu Bu ya. Baik, jadi pertanyaan kedua, Bu, setelah ini kira-kira apa yang ingin dikembangkan selanjutnya? Jadi yang ingin saya kembangkan itu ya masih sama ya Bu dengan tadi untuk mengembangkan supaya bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin supaya bisa lebih menggali lagi permasalahan yang dialami oleh coach saya. Begitu Bu ya. Berarti kedepannya insya Allah di proses coaching akan dikembangkan lebih ditingkatkan ya. Dalam hal ini kan tadi sudah bagus Bu ya, berarti ditingkatkan lagi pertanyaan-pertanyaan berbobotnya supaya mampu bagaimana menguasai perasaan dari si coachnya Bu ya. Oke Bu, mungkin kesempatan ini sebagai observer cukup Bu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Rosneni. Waalaikumsalam, Birma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Kalau Birma gimana? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi hari ini katanya Ibu Rosneni akan melakukan coaching ya Bu? Iya, benar sekali Bu. Jadi hari ini saya akan coaching bersama dengan Ibu Tasliani. Oh iya Bu. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching ya, jadi di sini saya akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang akan Ibu Rosneni lakukan bersama Ibu Tasliani nantinya ya. Kemudian perkenalkan saya Bu untuk menyampaikan rutut penilaian yang akan saya nilai nanti dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Yang pertama itu apakah proses coaching yang Ibu Rosneni lakukan nanti bersama coachingnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu Rosneni sebagai coach bisa memberikan pertanyaan yang berbobot, dan kemudian bagaimana coachnya nanti itu bisa memberikan jawaban ataupun respon kepada Ibu Rosneni sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coach. Ya, kemudian Bu, saya kembali mengingatkan juga tentang siklus coaching ya Bu. Mungkin Ibu Rosneni sudah tahu ya, tapi dapat saya ingatkan kembali bahwa ada 3 prinsip coaching ya Bu ya di sini. Yang pertama yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga mengembangkan kompetensi Bu. Jadi mungkin sebelum Ibu lanjut melakukan coachingnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu ya. Silakan. Ya. Jadi yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu Rosneni kembangkan dalam proses coaching nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching nanti adalah tentunya adalah saya akan hadir penuhnya, kemudian saya akan mendengarkan secara aktif, dan tidak kalah pentingnya Bu, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Kemudian dalam proses coaching ini saya akan menggunakan alur Tirta. Itu. Jadi bagus ya Bu. Jadi kompetensi yang Ibu sampaikan tadi yang ditingkatkan yaitu presence, kemudian penuh, kemudian pertanyaan berbobot, juga tadi mendengarkan secara aktif ya Bu. Jadi di antara ketiga kompetensi itu kemana yang ingin Ibu kembangkan lebih jauh lagi? Dari ketiga kompetensi itu yang perlu saya gali lagi itu tentang mengeluarkan pertanyaan berbobot. Mengeluarkan pertanyaan berbobot. Dan pertanyaan ketiga, jadi indikator apa yang Ibu harapkan terhadap coachingnya setelah sesi coaching nanti? Tentunya indikator yang saya harapkan, yang saya gunakan adalah di mana coach saya nantinya itu mampu untuk mengungkapkan
setiap permasalahannya dengan baik, kemudian menentukan ide dan gagasan, dan yang kemudian akhirnya adalah bagaimana dia menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi di sini nanti yang diharapkan itu prinsipnya bahwa coachingnya nanti bisa mengungkapkan permasalahannya, dan bisa mencari ide dan akhirnya menemukan solusi dari masalahnya itu ya. Sekali. Ya, jadi mungkin silakan Ibu lanjut untuk melakukan proses coachingnya. Nanti kita akan kembali berbincang-bincang Bu setelah Ibu melakukan coaching nantinya. Baik, Irma, terima kasih Irma. Bu Roseni. Salam Butas Setiani. Apa kabar Butas? Alhamdulillah baik Bu. Bu Irma punya waktu, Bu Roseni punya waktu luang. Iya, insya Allah Bu. Kalau teman-teman Ibu 20 menit sampai 30 menit saya siap. Ya bisa sharing Bu ya. Ya, sekali bisa habis. Ada apa nih Butas? Gini Bu, sebenarnya saya punya sedikit permasalahan di anak perwalian saya. Jadi sesi lihat Bu ya, tidak apa-apa. Bu Rosnya ini gini, saya kan kebetulan diamanahkan jadi wali kelas excellent. Jadi sudah 2 tahun bersama mereka mulai dari kelas 10. Namun semester ini saya tiba-tiba kaget, tiba-tiba nilainya turun drastis. Kemarin di saat pengumuman 10 besar prestasi dan apa, mereka kan yang mempelopori. Nah ini sebenarnya yang menjadi kecemasan saya Bu. Jadi tujuan Ibu Tasriani untuk kedatangan saya, tujuannya tidak. Jadi tujuan saya setelah kita berdiskusi dengan Bu Roseni, saya bisa meluangkan masalah ini, saya bisa lega, kemudian mencari solusinya begitu Bu. Oke, baik Butas ya. Jadi saya tadi sudah mendengarkan bahwa Butas tujuannya adalah ini merupakan solusi dari masalahnya. Nah, boleh mungkin nih Bu cerita nih lebih gamblang lagi tentang kondisi anak perwalian Ibu itu. Ya, ya. Jadi ceritanya kemarin kan baru selesai ujian nih. Saya dapat nilai dari guru-guru mata pelajaran, tiba-tiba nilai-nilai mereka itu anjlok gitu, nggak seperti biasanya. Mereka biasanya yang dari angka 9, di sini 8, bahkan ada di angka 7 gitu. Drastis Bu ya. Ya. Nah, harapan Ibu dari pertemuan kita ini seperti apa? Jadi harapan saya setelah berdiskusi nanti adalah solusi, kemudian menemukan solusi atas masalah itu. Memang Bu selama ini nilai atau prestasi dari anak wali itu berapa Selama ini mereka kadang kan di setiap ada perwakilan sekolah, olimpiade atau apa, pastilah dari mereka yang mewakili bagi kabupaten, bahkan kemarin sempat dari tingkat nasional. Apalagi yang di sekolah, sebatas di sekolah sudah pastilah mereka yang 10 besar sampai 15 besar 20 itu dari kelas mereka. Jadi mungkin Bu Tas ya, langkah-langkah apa sih yang selama ini Bu Tas lakukan? Langkah awal seperti apa yang dilakukan? Kalau langkah-langkah awal waktu mereka di kelas 10 kemarin, sebenarnya sih mungkin lebih dekat dari mereka sebenarnya. Saya selalu meluangkan waktu untuk bersama mereka. Di saat mereka ada jam kosong pasti saya ada di kelasnya, sharing. Terkadang jadi orang tua, terkadang jadi teman buat mereka begitu Bu. Jadi selama ini Bu Tas sudah menjalin sebenarnya kedekatan dengan mereka. Akan tetapi ada ini nilainya yang belum. Nah, boleh tahu nih Bu, nilai-nilai apa saja yang rendah? Nah, dia pertama saya lihat di mata pelajaran perhitungan Bu. Kadang guru matematikanya sempat saya tanya, kemudian fisika, kimia, Gitu ya, di materi yang eksak Bu ya. ya. Mungkin Bu Tas langkah pendekatan terhadap guru yang mengampuh mata pelajaran itu seperti apa Bu? Mungkin sih sejauh ini tuh saya belum melaksanakan itu, tapi sempat sih sudah ada satu catatan bahwa mungkin saya harus melakukan pendekatan ke guru-guru mata pelajaran gitu.
mungkin kita bisa berikan atau mengungkapkan ide-ide strategi yang bisa kita lakukan dalam bersama dengan guru-guru mata pelajaran, seperti apa itu strategi yang kita bisa lakukan. Ini spesifiknya seperti apa? Sebenarnya sih tadi belum, saya masih bingung juga Bu ya, tapi saat ini serasa saya sudah terbuka. Mestinya saya sharing dulu mungkin sama guru-guru mata pelajaran mereka, terutama yang nilainya kurang itu, mungkin kenapa bisa seperti ini, apakah dari sisi proses dalam proses mengajar inovatif atau inovatifnya kurang begitu. Mungkin saya harus sharing dulu dengan guru mata pelajarannya dan juga siswa itu sendiri. Ya, jadi kita strategi yang ibu lakukan adalah sharing dengan guru mata pelajaran, kemudian lebih kepada juga siswa sendiri. Ya. Oke, baik sekali. Baik tugasnya. Jadi kemudian kita kira-kira yang mana yang harus dilakukan dulu? Yang saya harus lakukan dulu atau prioritaskan Bu, mungkin pendekatan ke siswa itu dulu, karena saya rasa saya jujur mungkin kurang dekat sama mereka akhir-akhir ini karena banyak padatnya kegiatan. Jadi mendekat ke mereka, kemudian keluhannya apa, dan strategi kedua, prioritas kedua adalah bagaimana menciptakan suasana pembelajaran inovatif di kelasnya, terutama dengan pendekatan kepada guru-gurunya. Kemudian kira-kira kapan nih dilaksanakan? Insya Allah saya berencana memulai hari Senin nanti. Lebih baik dia. Jadi insya Allah saya dekati mereka hari Senin nanti, bagaimana meluangkan waktu bersama mereka, sharing tentang keluhan dan masalah mereka, dan terkait guru-guru insya Allah mungkin pekan depan, karena pekan depan kami akan sharing bersama apa solusi, bagaimana mereka di kelas dan bagaimana meningkatkan inovasi mereka. Selain daripada guru-guru mata pelajaran, adakah pihak-pihak lain yang bisa membantu ibu? Ya, selain dari guru mata pelajaran, mungkin bisa kolaborasi dengan kepala sekolah. Mungkin saya bisa minta izin agar diadakan sejenis info training Bu ya, pelatihan bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif. Tentunya ini kan akan membangun motivasi dari siswa untuk belajar. Ya, bisa membangun kembali motivasi yang sempat hilang Bu ya. Oke, baik. Jadi gimana setelah kita bincang-bincang Bu Tas, harapan yang Ibu Tas inginkan siswa dalam hal prestasi akademiknya, kalau kita ingin mengkategorikan nih dari kelas 1 sampai 10 ini, kita sih harapannya harapannya saya ingin mereka di posisi 8 bisa lah Bu. Ya. Perubahannya harus secepatnya. Jadi sangat terbiasa sekali dari apa yang kita sampaikan. Jadi saya Butas menunggu, mudah-mudahan Butas bisa segera merealisasikan rencana-rencananya yang baik. Kemudian Butas ya bersama muridnya. Karena waktu kita sudah kita jadi. Baik Bu, terima kasih banyak untuk waktunya sudah mendengarkan keluhan saya Bu. Saya akan menunggu dan saya akan selalu bersedia untuk sharing dengan Butas. Oke, terima kasih Butas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Ibu Rosneni. Ya, jadi kita bertemu kembali ya. Jadi tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan. Jadi bagus sekali ya tadi. Sebelumnya bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching tadi? Ya, alhamdulillah lumayan. Jadi saya merasa sangat termotivasi untuk melakukan coaching ya. Jadi saya merasa senang karena saya bisa menggunakan kompetensi coach yang saya miliki, kemudian saya bisa membuat coach saya untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Iya, bagus sekali ya Bu. Jadi di sini Bu, setelah Ibu melakukan proses coaching, saya akan kembali menanyakan beberapa hal tentang proses yang telah Ibu lakukan tadi. Jadi di sini yang pertama, apa saja yang telah Ibu lakukan terkait dengan indikator dari proses coaching tersebut? Iya. Jadi terkait dengan indikator coaching yang saya lakukan tadi,
adalah bagaimana coach bisa menemukan solusi. Nah, saya sudah melakukan tahapan-tahapan tirta jadi dalam menggali potensi daripada coach saya. Jadi mulai dari bagaimana dia mengungkapkan tujuannya, dan bagaimana dia mengatasi masalah, sampai merencanakan ide-ide dan gagasan, sampai pada menemukan solusi dan tanggung jawab dari permasalahan itu. Kemudian saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching, di mana prinsip kemitraan. Saya berusaha untuk menjalin kebersamaan dan kemitraan bersama coach saya. Kemudian ada prinsip proses kreatif, dan yang tidak kalah pentingnya adalah prinsip yang ketiga, yaitu adalah mengembangkan potensi dari coach saya. Jadi sebagaimana juga tadi yang sudah saya amati ya Bu selama proses coaching tadi berlangsung, bahwa menurut saya Bu proses yang Ibu lakukan dari awal sampai akhir tadi itu semuanya sudah bagus ya Bu, sudah sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu tadi juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif Bu bagi coachnya tadi ya, sehingga apa yang disampaikan coachnya tadi kepada Ibu sangat bagus ya, dan terlihat sekali bahwa Ibu sangat bisa menggali informasi untuk membagikan ide-ide dari coachnya tersebut. Iya. Kemudian untuk pertanyaan kedua Bu, di sini kompetensi apa yang masih ingin Ibu kembangkan setelah? Ya, jadi kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan, memang saya sudah melakukan coaching ini secara menyeluruh, tapi masih ada kompetensi yang sangat kurang di Pak. Terutama dalam hal menggali lagi atau membuat lagi pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih mendalam dalam seperti saya, sehingga permasalahan yang mungkin itu lebih terkaji lebih dalam. Itu yang saya ingin kembangkan. Oh iya, bagus sekali ya Bu. Walaupun tadi sebenarnya kalau menurut saya Bu, yang Ibu lakukan itu sudah sangat bagus ya. Ibu sudah bisa mengungkapkan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan bobot sehingga menggali banyak informasi dari coach, sehingga coachnya itu bisa memunculkan ide-ide yang untuk pemecahan masalahnya. Kemudian akhirnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, coach Ibu tadi sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang dihadapi Bu. Itu sudah sangat bagus Bu. Dan tadi Ibu bilang masih akan meningkatkan itu, saya sangat hal seperti itu Bu. Iya. Jadi mungkin sesi observasi kali ini Bu cukup sampai di sini. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi, walaupun tadi sebenarnya sudah bagus ya Bu. Iya. Terima kasih waktunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat saya lanjutkan dengan baik. Iya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Butas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Butas? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Baik Butas, saya dengar Butas akan melakukan coaching ya hari ini. Betul Bu. Iya. Jadi izin Butas, jadi sebelum melakukan coaching saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Yang pertama saya akan membahas tentang rubrik penilaian. Jadi rubrik penilaian yang akan saya gunakan yang pertama adalah bagaimana antara coach dan coachnya dalam melakukan coaching berdasarkan pada alur cerita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana coach mengembangkan kompetensi yang dimiliki. Dan yang ketiga yang saya nilai juga adalah bagaimana coach dalam merespon pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti dikeluarkan saat coaching. Itu Bu ya. Jadi perlu dilihat juga bahwa dalam coaching ini ada 3 prinsip yang harus kita pedomani. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, dan yang kedua prinsip proses kreatif, dan yang ketiga adalah prinsip itu adalah maksimalkan potensi. Ya. Nah, gimana Butas? Sudah siap untuk coachingnya? Insya Allah siap. Oke, nah sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih. Boleh nggak?
Boleh Bu, silahkan. Ya, jadi yang saya ingin tanyakan kita saya pertama adalah potensi apa yang Ibu akan kembangkan nanti dalam coaching? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti ada 3 Bu. Yang pertama adalah present, kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Dan yang ketiga adalah menjadi pendengar yang setia. Oke, jadi ada 3 kompetensi Bu Tasya yang ingin kembangkan. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Seperti itu ya? Iya. Kemudian selanjutnya Bu Tas, kompetensi mana yang ingin Ibu gali lebih jauh lagi untuk saya observasi? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh digali dalam observasi nanti. Yang pertama adalah kehadiran penuh ya Bu, karena ini merupakan kunci dari proses coaching itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching agar mereka terbuka dalam masalahnya. Iya, baik. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin kembangkan lebih dalam. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Kemudian yang kedua mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar coach nanti bisa terbuka ya, lebih terbuka ya. Seperti itu ya. Betul sekali betul ya. Ya. Kemudian yang terakhir nih Bu ya. Nah, indikator apa nih yang digunakan untuk menentukan keberhasilan daripada coaching nantinya? Oke, dari sisi indikator, indikator keberhasilan menurut saya Bu, di saat coachingnya nanti sudah mampu mengemukakan masalahnya, kemudian mengemukakan sendiri solusinya. Disitulah indikator ketercapaian yang saya harapkan. Oke, baik sekali ya. Jadi indikatornya adalah di saat coachnya bisa mengungkapkan Masalah dan solusi-solusi. solusinya. Ya, ya. Jadi demikian dulu Bu Tas yang saya bisa sampaikan. Nanti setelah coaching saya akan mengamati, dan setelahnya nanti kita akan diskusi lagi Bu ya, bincang-bincang lagi. Siap. Iya. Selamat ya Bu Tas, mudah-mudahan coachingnya berlangsung yang lancar. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Irma. Waalaikumsalam Bu Ani. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Ani sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Jadi Bu Irma, kemarin saya dengar Ibu mau sharing Bu ya. Iya, Bu. Kebetulan hari ini saya ada luang, jadi menemui Ibu. Kira-kira ada masalah apa Bu ya? Oh ya, terima kasih Bu sudah meluangkan itu. Jadi sebenarnya Bu, saya ini apalagi ya merasa agak bingung Bu sih, ada yang mengganjal gitu Bu ya. Sebenarnya ini saya komunikasikan dengan orang supaya bisa mencari solusi Bu dari masalah Begitu ini. Bu, sedang bingung ya Bu ya. Ya Bu, silakan dengan sangat terbuka. Mungkin setelah Ibu nanti berbagi, Ibu akan merasa luang gitu Bu ya. Iya, Bu. Jadi Bu Irma mungkin kira-kira apa tujuan yang akan kita capai dari diskusi kita, sharing kita hari ini? Jadi yang saya harap itu Bu, supaya saya bisa menemukan solusi dari masalah saya ini Bu. Saya ingin bisa mengkomunikasinya Ibu sehingga nanti saya bisa menemukan apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Oke, berarti menemukan solusi dari permasalahan Ibu Irma ya. Baik Bu, mungkin bisa saya tanya lebih lanjut. Kira-kira masalah Bu Irma apa ya Bu ya? Iya Bu, begini. Jadi di sekolah saya itu Bu, siswanya itu kebanyakan yang kelas tinggi itu masih belum bisa membaca Al-Quran Bu. Sebenarnya ini sudah menjadi keprihatinan saya Bu sejak lama, karena sebenarnya anak-anak ini pada saat kelas 3 itu bisa membaca Al-Quran, tapi ketika mereka sudah naik ke kelas yang lebih tinggi, biasanya mereka akan bacanya itu berkurang, akhirnya mereka sulit untuk membaca Al-Quran kembali gitu Bu. Bagus ya Bu, niat Ibu sangat baik, itu sungguh hal yang mulia bagaimana memperhatikan siswa yang kurang dalam hal mengaji. Jadi ceritanya Bu Irma tadi di kelas 3 sebenarnya bisa Bu ya, tapi pas naik kelas tinggi dia kayak lupa Bu ya, begitu. Iya betul sekali Bu. Ya Bu ya, mungkin ini menjadi masalah pada umumnya juga. Baik Bu, kira-kira apa sih penyebab dari permasalahan ini? Ya Bu, jadi anak-anak kan pada dasarnya waktu kelas 3 itu mulai mengaji, dan pada saat itu mereka sudah bisa mengaji, tapi lama-kelamaan
menjadi hilang bacanya. Mungkin karena mereka tidak pernah lagi mengulang bacaannya ya Bu. Sejak tamat mengaji tidak pernah lagi membuka-buka Al-Quran, tidak pernah lagi membaca Al-Quran. Akhirnya cara membaca mereka juga menjadi kurang lancar dan bahkan ada yang sama sekali tidak bisa lagi membaca Al-Quran begitu Bu. Ibu ya sangat memperhatikan, berarti mungkin saya garis bawahi tadi mereka yang tadinya sudah paham tapi karena kurang membuka kembali, kurang mengaji lagi Bu ya. Iya. Mungkin Bu Irma saya tanya lebih lanjut, kira-kira sejauh ini langkah-langkah apa yang Ibu sudah lakukan? Jadi sebenarnya di sekolah saya sudah melakukan ada program yang namanya tahsin tilawah Bu. Jadi di situ kami membaca Al-Quran bersama, kemudian belajar memperbaiki tajwid-tajwid yang salah seperti Bu. Tapi sepertinya ini masih kurang maksimal Bu ya, saya lakukan sebagai guru PAI di sekolah. Jadi dirasa Bu Irma merasa ini masih kurang maksimal Bu ya. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagaimana mengatasi masalah tersebut? Jadi mungkin saya akan mencoba ini Bu ya, melakukan tahsin tilawah di sekolah. Jadi belajar membaca Al-Quran lagi, belajar tajwid. Kemudian mungkin saya juga akan meminta bantuan itu kemitraan dari KUA Bu. Karena saya dengar ada program semacam itu, jadi kita pihak sekolah bisa bekerja sama dengan KUA, meminta nanti mungkin ada di sana orang-orang yang di sana itu ada tim yang bisa membantu untuk mengajarkan tajwid kepada anak-anak di sekolah Bu. Bagus ya Bu ya. Berarti Ibu beranggapan bahwa dengan kira-kira strategi yang ingin dilakukan adalah bekerja sama atau berkolaborasi mencari mitra dengan KUA Bu ya. Kemudian menyelipkan taksim tilawah setiap harinya di mata pelajaran Ibu. Baik, jadi mungkin ada strategi lain Bu yang ingin dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Strategi lain mungkin ini ya Bu, saya akan mencoba meminta anak-anak ini untuk kembali mengulang bacaannya di rumah. Jadi seperti kembali mengaji, mungkin ke guru mengaji atau mengulang mengaji di rumah sendiri Bu, seperti itu. Baik Bu, bagus sekali Bu ya. Jadi selain dari menjalin kolaborasi mitra dengan pihak KUA, kemudian bagaimana taksim tilawah diterapkan di sekolah, kemudian Ibu juga ingin melakukan pendekatan melalui peserta didik itu ya, meminta dia untuk mengulang-ulang kembali mengajinya di rumah. Baik Bu, kira-kira dari hal-hal ini yang mana kira-kira yang Ibu ingin prioritaskan dari strategi pemecahan masalah itu? Yang saya prioritaskan mungkin ini ya, yang menyelipkan pada setiap pembelajaran PA itu. Jadi situ saya selipkan untuk selalu membaca Al-Quran, kemudian kita belajar memperbaiki tajwid seperti itu Bu. Kemudian mungkin juga berkolaborasi dengan orang tua siswa juga supaya bisa membimbing anaknya untuk kembali mengaji di rumah seperti itu. Baik Bu, berarti sudah ada tadi strategi untuk pemecahan masalahnya, kemudian pendekatan yang dilakukan juga komunikasi dengan orang tua siswa ya. Jadi bagaimana tadi Ibu supaya mereka mengulang mengajinya, kemudian komunikasi dengan orang tua siswa, apakah si A betul-betul melakukannya Bu ya. Kemitraan dengan KUA juga. Baik Bu, jadi kira-kira kapan Ibu bisa melakukan strategi-strategi ini? Untuk melakukan mungkin untuk pembelajaran kan mungkin saya bisa mulai setiap mengajar itu saya akan mulai melakukan itu. Kemudian menyampaikan kepada anak-anak ini supaya kembali mengaji di rumahnya, jadi bisa saya lakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin pada saat mengajar nanti kembali ke sekolah saya akan menyampaikan itu. Sedangkan untuk meminta kemitraan sendiri dari KUA mungkin setelah akhir semester nanti akan dimulai, mungkin di awal semester, bukan ini juga sudah akhir semester. Baik Bu, berarti Ibu sudah punya komitmen nih ya melakukan strategi-strategi yang Ibu sampaikan tadi, menjalin kemitraan, komunikasi orang tua, kemudian taksim tilawah. Ibu tadi mengatakan waktu dekat ini Bu ya. Berarti kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk melakukan komitmen ini Bu? Ya, seperti saya ungkapkan di awal ya Bu ya, jadi di sini yang bisa membantu saya itu pertama pihak KUK mungkin ya, kemudian orang tua siswa untuk memantau anaknya di rumah, kemudian guru di sekolah juga. Ya, Bu ya. Berarti dalam komitmen ini Ibu bisa dibantu. Tadi saya garis bawahi ada 3 pihak KUA, kemudian orang tua siswa Bu ya, dan tentu komitmen dari Ibu sendiri begitu ya Bu ya. Kemudian tadi ada guru-guru di sekolah.
Baik Bu, mungkin Ibu sudah punya strategi, kemudian sudah punya komitmen sendiri. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu dapatkan dari awal coaching ini sampai akhir Bu? Alhamdulillah ya Bu. Jadi setelah melakukan diskusi bersama Ibu bincang-bincang tadi, akhirnya saya bisa tercerahkan begitu. Jadi akhirnya saya bisa maksudnya bahwa sebenarnya banyak solusi yang bisa saya lakukan Bu. Jadi melalui arahan dari Ibu tadi, akhirnya saya bisa menemukan solusi bahwa ada banyak hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah tadi yang membuat saya prihatin dengan siswa-siswa saya Bu. Alhamdulillah Bu, berarti agak sudah lega Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Irma, jadi tadi sudah ada komitmen, kemudian dalam jangka waktu dekat ini Bu juga akan menerapkannya. Jadi insya Allah saya tunggu kabar dari Ibu, kemudian kita sharing kembali setelah perubahan-perubahan apa yang telah Ibu lakukan Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu, mungkin sesi coaching kali ini cukup. Semoga bernilai ibadah, semoga kita bisa menjalankan semuanya dengan baik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tas. Waalaikumsalam Bu. Ya, selamat Roseni. siang. Selamat siang Bu. Gimana nih perasaannya setelah melakukan coaching dengan Ibu Irma? Alhamdulillah saya merasa sangat senang bagaimana bisa membantu Bu Irma mengatasi masalah-masalahnya Bu. Iya, baik. Jadi saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan apa yang tadi Ibu lakukan dan saya sudah mengamati. Jadi gini Bu, kompetensi apa yang Ibu telah lakukan terkait dengan kegiatan coaching tadi? Baik, ada pun kompetensi yang saya lakukan Bu terkait dengan coaching tadi. Yang pertama adalah sesuai dengan alur tirta. Kemudian ada 3 kompetensi yang pada umumnya, yakni saya sudah berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kepada Bu Irma. Kemudian yang kedua yang present ya, kehadiran penuh, dan kemudian menjadi pendengar yang baik Bu. Oh iya, ya. Jadi saya tadi mengamati proses coaching Ibu, memang seperti yang tadi Ibu katakan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan alur tirta. Jadi hasil pengamatan saya Ibu Tasrian ini sudah melakukan coaching di mana Ibu sudah hadir mendengar secara aktif, kemudian hadir penuh dan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Bahkan tadi terlihat tadi suasana yang Ibu bangun itu suasana yang menyenangkan. Kuasa mengungkapkan semua permasalahannya kepada ibu tadi sehingga terjalin kemitraan bersama dan lebih menyenangkan tentunya. Selanjutnya nih Bu Tas ya, yang kedua, kompetensi mana yang ingin ibu kembangkan ke depannya? Ya. Iya, baik, kalau bicara masalah kompetensi yang akan saya kembangkan ke depannya mungkin terkait dengan pertanyaan yang berbobot Bu. Berbobot dalam artian selain bermanfaat juga mampu merangkul perasaan si coach. Dalam artian menguasai emosional si coach gitu. Jadi ada hubungannya antara keduanya, ya. Iya, betul. Ya, jadi yang tadi Ibu tak sampaikan tadi bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan adalah ingin meningkatkan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat merangkul si coachnya. Ya, seperti itu yang saya bisa tangkap ya Bu Tas ya. Ya, betul. Jadi semoga jadi demikian pertemuan kita untuk hari ini Bu Tas. Semoga Bu Tas bisa melakukan coaching ke depannya dengan lebih baik lagi dan tetap semangat. Oke, kita akan bertemu di lain kesempatan. Makasih Bu Tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.